Ada juga yang dari Serang, Banten, Tasikmalaya. Oh, ada pendamping PKH, Toli-Toli Sulawesi Tengah. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Dari Ciamis Adir, Serang, Banten. Kepulauan Riau. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Nias Utara juga hadir. Kuningan juga hadir. Kalimantan Barat, Pontianak juga hadir. Ibu Anita. Wah, luar biasa ya. Ada yang dari Gorontalo juga, Lampung Timur, Cirebon juga hadir.
Oke. Untuk Bapak Ratnoto, apakah sudah hadir dalam Zoom hari ini? Oke, sepertinya belum ya. Oke, sambil menunggu narasumber kita, mungkin saya juga akan membacakan pesan-pesan dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang dari Jawa Timur, oh Amerika Serikat. Oke, ada yang dari Sumedang juga hadir. Yang dari Jakarta, apakah ada Bapak Ibu? Nganjuk, Jawa Timur. Halo, salam kenal Bapak Ibu. Simalungun juga hadir. Kabupaten Bima. Halo, salam kenal. Ada yang dari Sumatera Utara. Keren. LKS Pusaka 49 hadir. Kabupaten Majena. Sulbar, salam kenal Bapak Ibu semuanya. Halo Bu Tian, salam kenal Bapak Ibu. Aku Reisha, saya Reisha dari Jakarta Selatan, tapi sedang kuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, jurusan Pekerjaan Sosial. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Wah, kayaknya dari tadi saya nggak nemuin yang dari Jakarta juga ya, yang seperti saya. Kebanyakan di Sumatera, di luar-luar Bandung ataupun Jakarta ya. Luar biasa. Oh, ada nih di Jakarta. Halo, salam kenal Kak Zaka. Manado, Sulawesi Utara. Salam kenal Kak Ilman. Bapak Ibu gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah ya, kalau Bapak Ibu sehat. Oh, sehat pisan. Atur. Boleh mungkin Bapak Ibu on mic kita kenalan dulu ya, biar kita saling kenal. Adik, sebentar.
Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa lanjut ke acaranya karena kebetulan narasumber kita sudah hadir pada Zoom kali ini. Eh, Bapak Ratnoto, bisa dengar suara saya? Tes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Oh ya, ya terdengar ini dengan Ibu siapa ini? Maaf baru masuk ini. Enggak, iya Bapak. Tadi kita juga udah kenalan sama peserta webinarnya nih, kebetulan Bapak banyak yang dari Gorontalo, Sulawesi, Kalimantan, Sumedang juga hadir, Pak. Hmm, Oke, kita mulai ya Bapak. baik, Selamat siang Bapak Ratnoto dan juga teman-teman webinar Sekolah Inovasi Texas, seri 129 yang mungkin baru hadir. Selamat bergabung. Baik, saya ulangi lagi perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Risha, selaku moderator, mahasiswi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, jurusan Pekerjaan Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan webinar Sekolah Inovasi Pexos, seri 129 yang membawa tema Pemahaman Dasar Sehat Adiksi, yang dinarasumber oleh Bapak Ratnoto, SH. Selamat siang, Bapak. selamat siang Mbak Reza. Salam sehat selalu buat semuanya. Ya, salam sehat, Bapak. Em, Bapak Ratnoto ini adalah Ketua Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba di daerah Bekasi, betul Bapak? Betul, Betul. Mungkin betul. saya persilakan untuk Bapak Ratnoto memperkenalkan dirinya kepada teman-teman webinar pada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Reza ya, Mbak Reza. Eh, Salam kenal buat semua peserta webinar. Ini sekarang sekitar ada 175 ya. Iya, betul. 175 yang mengikuti. Salam kenal buat semua. Saya Ratno dari LRKN Yerkobar Bekasi. Dan kegiatan saya sehari-hari melayani para korban nafsa yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi selain kami memberikan layanan program pemulihan, juga kami di Bekasi memberikan advokasi bagi para korban nafsa yang bermasalah dengan hukum, supaya mereka tidak dikriminalkan dan mendapatkan akses ke lembaga rehabilitasi untuk dilakukan pemulihan. Itu kegiatan singkat kita sehari-hari. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke topik pembahasan atau bagaimana, Mbak Reza? Oh ya, boleh Bapak, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Bapak sudah siap? Kita Oke. diskusi aja ya, biar lebih Ya, santai, relax. Kita nanti banyak sharing, tanya jawab ya. Karena modul ini betul. kalau disampaikan halamannya sampai tebel sekali nih. Oke, Eh, baik Bapak. Mungkin pertanyaan yang dari kami, baru nanti kita akan buka sesi tanya jawab pada peserta webinar ya Bapak ya. Baik. Oke, mungkin yang pertama adalah bagaimana sih mulanya Bapak memutuskan untuk memilih bekerja di bidang rehabilitasi? Karena banyak gitu kita lihat profesi yang lainnya gitu. Kenapa Bapak lebih memilih untuk
bekerja di bidang merehabilitasi anak-anak yang ataupun orang-orang yang memakai obat-obatan seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi pertama dari wujud bentuk rasa keprihatinan kita sebagai penggiat awalnya kita. Jadi di wilayah kita sangat miris sekali ya korban nafsa, mulai dari remaja sampai dewasa, lumayan banyak ya, dari korban nafsa yang sangat memprihatinkan ini. Kami di 2017 membuat lembaga rehabilitasi pemulihan korban nafsa di Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk di 6 wilayah di Indonesia, ada di Sukabumi, ada di Kalimantan Selatan, ada di Sidoarjo, di Surabaya, terus terakhir nanti di Banten, itu lagi dibuat fasilitinya. Gitu. Dan jika kita membahas tentang adiksi ini, ya pertama kita sebagai pendamping sosial bagi korban nafsa khususnya ya, kita harus sepakati dulu bahwa pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika itu bukan pelaku kriminal. Itu yang pertama, kita harus punya kesepakatan itu dulu. Walaupun ada berbagai macam adiksi ya, dari adiksi judi, adiksi game, adiksi lain-lain. Khusus di momen ini kita di adiksi nafsa. Jadi pertama buat teman-teman para pecandu nafsa ini kita sepakatin dulu, dia adalah orang sakit. Jadi supaya kita memahami betul bahwa orang sakit itu tidak boleh dikriminalkan atau dipidanakan. Dan ketentuan-ketentuan mereka sakit tentu harus ada screening dan asesmen untuk mereka. Dan yang harus kita tahu juga sakitnya itu apa, di situ kan kita ada sama-sama tahu ya, kecanduan atau ketergantungan. Jadi di istilah adiksi ini artinya adiksi adalah sebuah penyakit yang menyerang sel susunan saraf pusat otak yang bersifat kompulsif atau kambuhan. Dan ada yang menyebutkan penyakit adiksi adalah penyakit perilaku. Dan di sini ciri khas penyakit adiksi ini ada 4 yang harus kita ketahui. Jadi ada 4 ciri khas karakter penyakit adiksi ini. Pertama, 1, selain menjadi temperamen. Kedua, kita menjadi manipulatif. Ketiga, kita menjadi orang yang cenderung menyendiri. Asik dengan sendirinya. Dan yang keempat, mengalami gangguan perubahan perilaku yang khas. Jadi untuk memahami betul sakit adiksi ini, kita harus tahu karakternya atau ciri khasnya dari penyalahguna nafsa ini. Itu yang pertama. Dan definisinya juga banyak sekali ya, kalau kita mau jelaskan. Ini untuk pemahaman dasar saja dulu, karena jika kita tidak Bapak, mohon maaf,
Untuk mic-nya mungkin terpencet off mic kayaknya, karena suaranya tidak terdengar. Iya. Sudah, Pak. Sampai mana itu yang kepencet ya? Iya, Udah. sampai mengenali efeknya, Bapak. Ada yang temperamen. Oh gitu. Jadi kita harus tahu ciri khas penyakit adiksi ini ya. Satu, ada 4 ciri khas itu. Kita menjadi temperamen, artinya kita gampang emosional, tidak bisa mengontrol diri, dan kita juga gampang cemas, gampang panik. Terus yang kedua, kita menjadi manipulatif. Ya. Jadi kalau sudah ketergantungan atau mempunyai sakit adiksi ini, kita cenderung orang yang pandai bermanipulatif atau suka berkata dengan tidak sebenarnya, atau yang sering kita dengar suka beralibi ya, atau membuat alasan dengan maksud tujuan kebiasaan-kebiasaan negatifnya bisa terwujud gitu. Dan lain-lain, sampai supaya nanti bisa ada menimbulkan perilaku kriminal. Yang ketiga, kita menjadi apatis ya, atau tidak peduli dengan lingkungan, suka menyendiri, akan aktif jika dalam pengaruh zat, ya, akan lemah, dia menjadi tidak pede jika tidak dalam pengaruh zat. Yang keempat, adanya perubahan perilaku yang khas. Tentunya kita harus tahu ya, jadi di waktu dalam kondisi mereka baik-baik saja, tidak dalam pengaruh zat, tentunya mereka, tentunya kalau yang pelajar ya, khususnya akan rajin belajar, rajin ibadah, tidur tepat waktu, dan tidak terganggu dalam sekolah atau bekerja. Dengan adanya perubahan perilaku setelah menggunakan zat ini, mereka akan cenderung pola hidupnya berubah. Siang jadi malam, contoh malam jadi siang, makan pun tidak teratur, kadang malas makan, kadang makannya kayak orang kesurupan, dan lain-lain. Perilaku yang khas ini yang bisa mengetahui adalah orang-orang terdekat. Kalau mereka sudah berkeluarga, tentu istri atau suaminya. Kalau masih tinggal sama orang tua, tentunya orang tua. Atau mungkin kalau sudah ada teman dekatnya, ya teman dekatnya yang akan lebih tahu, lebih paham. Dan banyak sekali perilaku-perilaku khas dari penyakit adiksi ini. Dan jika kita sudah memahami pengguna atau penyalahguna narkotika ini, dia adalah orang sakit, tentunya kita sebagai pendamping sosial ya yang ada di masyarakat, kita akan mampu menjelaskan ke masyarakat, khususnya ke keluarga. Terus jika penyalahguna ini bermasalah dengan hukum pun, kita akan mampu menjelaskan bahwa anak ini sakit adiksi. Itu yang terpenting, karena harus dipahami juga di Undang-Undang Narkotika, pecandu penyalahguna itu juga dilindungi ya oleh hukum dengan adanya pasal yang bersifat humanis, di situ di pasal 55 dan 54. Itu juga untuk memperkuat bahwa pecandu
narkotika atau penyalahguna narkotika ini tidak boleh dikriminalkan. Itu ya. Sebagai pembuka itu dulu ya, Mbak Reza. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak Ratno. Mungkin yang kedua nih, Pak. Izin untuk share screen foto-foto dokumentasi kegiatan Bapak, apakah boleh? Boleh, silakan. Nih. Ya. Oke, mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Sudah. Sudah terlihat? Nah, ini berikut dokumentasi Pak Ratno ya saat berada di Yayasan Rehabilitasi. Kira-kira kegiatan yang sedang dilakukan apa nih, Pak? Itu tahapan screening awal. Mulai di penerimaan awal, terus dilakukan screening untuk mengetahui sampai di mana permasalahan dengan nafsa. Itu lagi konseling ada konseling keluarga, konseling kelompok, ada edukasi ke keluarga, pemahaman pada keluarga. Nah, kalau di sini lagi kegiatan apa nih, Pak? Apa memang lagi observasi atau memang Ini kunjungan dari Kemensos RI dalam rangka reakreditasi. Yang terakhir ya. Ya, betul, Bapak. Alhamdulillah ini tahun ketiga ya, jadi di 2020 ya, saya Kobar Bekasi terakreditasi B, dan kemarin setiap 3 tahun diakreditasi lagi oleh Kemensos. Gitu. Wah, keren ya Bapak ya. Kalau misalnya dari yang saya lihat, kebanyakan em, kebanyakan dari klien yang ada di panti ini anak remaja ya Bapak ya. Ya, jadi kita bicara sesuai data nasional dulu ya. Sesuai data nasional, korban penyalahgunaan nafsa ini di tingkat remaja dari total 3,5 juta, 1,7% adalah di kalangan remaja. Jadi kalau 1,7%-nya 3, juta ya sekitar 1,5-an ya, di kalangan remaja kalau global. Kalau khusus di lembaga kami, rata-rata usianya yang paling muda ada 15, yang baru melaporkan, padahal setelah dilakukan screening mereka menjadi korban nafsa atau mulai terpapar nafsa itu mulai dari SD kelas 6. Baru diketahui oleh keluarga setelah bermasalah dengan hukum di SMP kelas 3 kalau nggak salah. Dan yang paling senior
itu usianya sekitar 58. Dan yang terbanyak yang remaja dari 15 sampai 30 ada terbanyak. Berarti tidak mengkhususkan untuk anak remaja saja ya, Bapak ya? Hmm. Oke, mungkin Oh, dari kita ya, Pak. kan kalau ada 100% yang senior usia di atas 40, kurang lebih ya sekitar 10%-nya. Oh, oke. Berarti memang lebih banyak yang anak remaja ya, Pak ya? Lebih banyak. Kalau untuk program yang dilaksanakan oleh lembaga yayasan rehabilitasi yang Bapak koordinir itu apa saja nih Pak programnya? Eh, Pertama, program layanan kami untuk rehabilitasi, tapi ada rawat jalan dan rawat inap. Jadi untuk rawat jalan di Bekasi, kalau sudah tingkat ketergantungannya kronis, kita ke fasiliti ranapnya, kita bawa ke Sukabumi yang lebih luas dan memadai tempatnya. Oh, oke. Kalau misalnya pihak mana saja sih Pak yang memang menjadi jejaring kerja untuk para em, klien yang ada di yayasan yang Bapak koordinir itu? Menjalin Oke, kerjasama dengan siapa saja, Pak? jadi pertama kan LKS LKM ya Kobra ini bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya para pekerja sosial kita, ada PSN, Limas, tokoh-tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi remaja. Dari pekerja sosial masyarakat ini kita sering Pak, mohon maaf untuk mic-nya sepertinya mati lagi. ya kok pencet terus ya, apa otomatis. Mungkin bisa dilanjut, Bapak. Padahal tangan saya nggak pegang-pegang ya. Oh baik, maaf. Jadi kita berjejaring dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya. Pertama kita di lintas sektor pemerintahan Kabupaten Bekasi, kita berjaring dengan pekerja sosial masyarakat, Linmas, Kasih Transtip, dan lain-lain. Dan jika memang sudah ada yang bermasalah dengan kita harus mampu uh, uh, melayani mendampingi korban massa yang bermasalah dengan hukum, tentunya harus bekerja sama ya dengan supaya para korban nafsa ini bisa akses layanan kita. Tapi untuk saat ini belum ke sana ya. Jadi kita lebih banyak mendapatkan klien dari hasil bekerja sosial masyarakat dari pemerintah desa, dari lingkungan-lingkungan di pemerintahan Kabupaten Bekasi, mereka yang sudah terpapar nafsa dan sudah bermasalah di masyarakat atau di lingkungannya, mereka akan bawa ke tempat kami. Di sini kita ada atau advokasi ya, dan kita juga menjalankan program edukasi ke masyarakat, ke desa, ke sekolah, dan ke instansi swasta dengan harapan supaya mereka memahami dan mampu mengakses lembaga edukasi yang ada di wilayah, karena sebagian besar masyarakat belum memahami betul langkah-langkah apa sih jika
anaknya atau warga masyarakatnya menjadi penyalahguna nafsa. Dan alhamdulillah dengan jejaring ini YR Cobra bisa melayani mereka. Oke. Baik, Bapak, terima kasih atas materinya. Mungkin kita buka aja langsung ya, Pak, ya, sesi tanya jawab Boleh. kepada peserta webinar. Mungkin boleh dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang hebat, ataupun kalau misalnya tidak bisa buka mic, bisa menulis di kolom komentar biar saya membacakan. Silakan yang mau sharing, kita belajar bareng. Oke, boleh dari Bu Riana. Bisa on mic, Ibu. Halo. Boleh bertanya? Bu Riana, Boleh bertanya, Kak? boleh Bapak, silakan. Assalamualaikum. Lihat saja dulu yang raise. Yang raise Wabarakatuh. hand, Pak. Perhatikan raise hand, Pak. Ya, Bapak Abi ya? Yo. Silakan. Mic-nya mati sendiri terus ya. Jadi terima kasih kesempatannya. Saya mau nanya begini, Bang. Yang pertama, bagaimana pengalaman Abang ketika melihat ada korban penyalahgunaan nafsa, dia ini masih pelajar, namun kemudian dia tidak kooperatif gitu untuk direhab. Artinya dia harus diantar jemput oleh keluarganya gitu untuk Ini ada rehab. yang deket ini, makanya doubling ya. Di sana ada 2. Halo? Ya, halo Halo. Bapak. Mungkin Halo. dari Pak Ratno sudah jelas pertanyaannya, Pak? Tadi HP-nya doubling itu, Mbak, ada suara, jadi kurang jelas suaranya. Saya Boleh ulang ya. diulang? Iya. Ya, boleh diulangin, Bapak. Jadi pertanyaan pertamanya begini, Bang. Kadang kan kita di tengah lapangan tuh menemukan klien yang dia menyalahgunakan nafsa, tapi begitu ditangkap, memang rekomendasinya itu direhab. Direhab jalan gitu ya, baik di BNNK, BNNP ataupun di yayasan. Nah, 1-2 kali dia datang, tapi ke sini datang lagi begitu. Itu menyikapi fenomena itu bagaimana? Kemudian yang kedua, bagi pengguna nafsa jenis sabu-sabu itu kan mempunyai efek samping gangguan saraf lah, jadi mengarah ke orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu selama ini bagaimana penanganannya? Karena kan itu ada 2 penanganan tuh. Penanganan toksik racun daripada nikotin narkoba yang di dalam tubuhnya, sekaligus diagnosa psikologis gangguan jiwanya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abi. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Pak Ratno. Oke, baik. Jadi bagus sekali ya ini pertanyaannya. Jadi pertama, bagi penyalahgunaan nafsa yang Ruangnya, ruang yang gratis tadi udah. Mungkin Halo. Bapak Ibu peserta webinar bisa di off mic dulu. Satu-satu nanti dapat gilirannya untuk bertanya. Oke. Jadi khusus untuk remaja ya, masih sekolah SMP atau SMK, memang salah satu kendala terbesarnya Ini udah semua kan, tinggal diupload doang itu, Pak. dia Doang, tidak bisa
hasilnya output, berarti ada angkanya biasanya program berapa? yang sudah disepakati. Paham. Maka kendala Paham. terbesar Anda kita harus paham? bisa bekerjasama dengan orang tua atau keluarganya, itu yang terpenting, karena prinsipnya dalam program pemulihan kita harus ada 3 komponen yang terpenuhi. Yang pertama klien, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah lembaga edukasi yang memberikan layanan. Makanya di sini keluarga adalah faktor terpenting supaya program pemulihan yang sudah dijadwalkan bisa sampai terminasi, sampai selesai mengikuti program. Dan kami juga di sini mengalami seperti itu ya, Pak, siapa tadi, Pak Asi ya, mengalami seperti Pak itu. Abi. Jadi ada ukuran tingkat keberhasilan dalam mengikuti program. Kita juga ada tolak ukurnya, dan untuk bisa sampai sesuai pengalaman kami di sini, untuk bisa sampai selesai program terminasi full penuh ataupun sampai ke pasca rehabilitasi, itu kuncinya ada di orang tua. Orang tua harus benar-benar mendukung penuh. Bila perlu kalau mendampingi juga sampai selesai. Karena biasanya kalau di kami malah di sesi-sesi konseling dan terapi lebih banyak ke orang tuanya. Kalau si anaknya aja 30 menit sudah bosan ya, udah jenuh. Tapi kalau orang tua 1 jam atau 1,5 jam, dia banyak sharing, katanya menyampaikan permasalahannya, 1 jam pun nggak berasa. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting untuk bisa mendukung program pemulihan sampai selesai. Gitu. Dan itu ya, Pak, yang pertama itu. Dan untuk penyalahguna zat jenis sabu ini ya, jadi untuk penyalahguna zat jenis sabu di sini kita lebih banyak memberikan terapi bimbingan mental emosionalnya. Kita harus mampu merubah perilaku, itu yang utama untuk khusus jenis sabu ya, karena beda zat yang disalahgunakan, beda juga tingkat dan dampak-dampaknya. Dan khusus di jenis amfetamin atau sabu ini memang harus lebih didepankan di mental emosionalnya, karena karakter penyalahguna zat jenis sabu ini sangat beda, dan saya anggap sih lebih menarik lah, atau lebih unik gitu kalau untuk jenis sabu ya. Karena kalau kita tidak memahami betul dampak penyalahgunaan zat jenis sabu ini, kita yang bisa kerepotan. Itu kalau dari saya ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak Ratno, mungkin dari Pak Abi, apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup, Bapak? Bang, coba Abang kasih masukan. Misalkan di lapangan itu petugas kan datang tuh ke rumah keluarga. Kemudian kita udah berbagai cara tuh, mulai dari pendekatan kemanusiaan, pendekatan emosional ya, antara orang tua dengan anak, saudara kandung dengan saudara kandung, pendekatan spiritual. Bahkan petugasnya bilang gini, Mbak, siapa lagi yang kemudian mau peduli dengan kondisi Mbak ini, adik Mbak ini, karena Mbak bilang nggak mau lagi tanggung jawab gitu kan, nggak mau lagi ngurusin
biarlah dianya itu nggak usah tinggal di rumah, diusir lah intinya gitu. Ya, Nah, karena terus sudah kita banyak bikin masalah. petugasnya bilang begini kan, eh ini pahalanya gede banget loh, Mbak. Oh gimana katanya, orang tua saya aja nggak mau urus lagi nih adik saya nih, dibilangnya, begitu kan? Hmm. Ah, apalagi saya nih siapa katanya, saya saudara saja. Ya justru itu, Mbak, orang tua kan jauh di Papua sana, begitu kan? Nah, Mbak yang dekat ini satu daerah, ya satu rumah, harus peduli. Itu pahalanya gede banget, Mbak. Dia bilang Iya. begini, Bang. Saya lebih memilih pahala yang lain ketimbang ngurus adik saya supaya gitu. Lebih Hmm. memilih pahala yang lain gitu loh. Iya, Nah, ini karena udah kayak kerepotan tuh kayak ya. kayak mati gaya mau ngomong apa lagi, udah dipatahin begitu. Gimana itu, Eh, Bang? iya. Terus eh, artinya si eh, penyalahguna zat ini sudah tidak dipedulikan oleh keluarganya begitu, Ya, betul sekali. dan akhirnya dia menetap di fasilitas atau bagaimana? Ya, beliau ini keluyuran ke sana kemari. Kemudian Oh, diamankan Pol PP ke Dinas Sosial. Kita cari oh, ternyata keluarga mampu nih, dikembalikanlah. Pada oh saat gitu. dikembalikan, ya itu tadi petugas lapangannya dipatahkan lah, Mbak, tolong diurus ini, pahalanya gede banget. Wah Pak Hmm. katanya, mending saya lebih pahala yang lain daripada ngurusin adik saya ini. Nah, jadi mati gaya petugasnya nih ketika diomongin begitu. Gimana tuh Bang? Iya. Jadi itu salah satu problem juga ya. Jadi kalau memang eh, korban nafsa ini keluarga sudah tidak peduli, memang salah satu menjadi kewajiban eh, negara juga untuk memberikan layanan pemulihan kepada mereka. Tentunya untuk mengatasi itu, jika mereka masih dalam kondisi sudah dalam kondisi stabil, tentunya akan masuk program pemberdayaan alternatif ya, mungkin dari Kementerian Sosial atau dinas-dinas terkait. Setelah pasca rehabilitasi ada program pemberdayaan alternatif itu, mereka supaya bisa berfungsi kembali kehidupan sosialnya. Kalau di kita ya, penyalahguna zat yang memang sudah bisa kembali, kalau normal tidak normal pulih seperti semula, tidak bisa ya. Artinya mereka sudah bisa terkontrol, kami berdayakan gitu. Jadi dia nggak hidup di jalanan kalau di fasiliti kita ya. Jadi kalau keluarga sudah nggak terima ya, akhirnya dia diberdayakan di lembaga kita. Dan itu banyak kalau di fasiliti kita di sana yang seperti itu, Pak Adi. Itu salah satu kalau dari kita ya. Kalau pertanyaan tadi menunjukkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah jika ada penyalahguna yang seperti ini. Tentunya itu ya Pak ya. Izin Bang, ini tuh sebenarnya bukan pada pemerintah tidak fasilitasi. Beliau ini dari keluarga mampu Bang, kaya. Oh, Jadi berarti kalau dia keluarga bagaimana mampu, retorika, lebih ke bagaimana permasalahannya, bagaimana permasalahan bukan itu. pertanyaan gini Bang, bagaimana retorika pada saat konseling ke keluarganya yang tadi bilang saya lebih memilih pahala yang lain untuk ngurus adik saya. Oh, iya iya iya. Retorikanya gimana tuh Bang untuk mematahkan omongan tadi itu? Pendekatan spiritual udah kita lakukan, mentok. Jadi kalau saya kejadian seperti ini sih kembali lagi ke keluarga terus ke klien itu sendiri ya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sudah tidak bisa dari keluarga, yang tidak bisa, atau yang pengalaman buruk lah buat keluarga. Artinya keluarga tidak bisa peduli ke mereka ini,
unik juga kalau keluarga sendiri sampai tidak peduli lagi ya. Sedangkan kita yang orang lain aja peduli ke mereka. Itu suatu kendala juga ya. Jadi ibarat kalau di pemulihan yang gangguan mental kejiwaan ya mungkin dia akan lebih, keluarga akan lebih senang kalau ditaruh di tempat seperti itu. Itu ya, kalau ke arah keluarga, saya mungkin dari saya begitu ya Pak ya. Saya lebih spesifik ke ke klien kita. Kenapa itu yang bisa seperti itu? Oke, baik. Kira-kira cukup Pak Abi. Lanjut, masih Bang. Halo Mbak Moderator. Mungkin Bu bisa saya tambahkan sedikit. Mungkin ada Silakan, tambahan dari saya. silakan Bu. Boleh, Ini silakan Ibu. pengalaman beda jika keluarga seperti itu seperti apa tuh? Ya mungkin Keluarga sudah tambahan mau menerima. tambahan dari saya. Mungkin perkenalkan saya Ibu Novi dari Kupang. Saya Peksos Mandiri. Halo. Halo ya. Iya. Halo Ibu. Ya. Ya. Itu Bocor, ada yang bocor. kapoknya di samping ibu tuh Bu. Ya, mungkin boleh dilanjut ya, Ibu Dewi. Iya. Oke, baik. Yang tadi ingin menambahkan dengan Ibu siapa? Lanjut ke penanya yang lain aja Apakah Mbak. suara saya terdengar? Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang lain terlebih dahulu ya. Mungkin bisa saya bacakan dari kolom komentar dulu ya Bapak ya. Halo. Ya, Halo halo. Ibu Moderator dengan Ibu Novi dari Kupang. Halo Ibu Novi. Iya. Baik, mungkin boleh saya tambahkan sedikit berdasarkan pengalaman yang pernah kami temui di lapangan, teman-teman Peksos Mandiri dari Kupang. Terkait Tunjukkan wajahnya Bu. Juga dari ya Kupang Bu. bisa. Penasaran. Mungkin kalau Ibu berhalangan untuk membuka kamera, tidak apa Ibu? Iya, tidak apa-apa Bu. Ya, bisa dilanjut. Nomor. Itu kamera saya lagi bermasalah soalnya. Ya, tidak apa Ibu. Bisa Ya baik, langsung jadi dilanjut mungkin saja. jadi baik mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait permasalahan atau case yang disampaikan oleh Pak Adi tadi ya. Berdasarkan beberapa pengalaman yang kami temui di lapangan,
Memang untuk kasus-kasus adiksi seperti Napsa ini tidak terlepas dari lingkungan pergaulan ya, dan biasanya yang paling rentan terkena case seperti ini biasanya adik-adik kita atau anak-anak kita di bawah umur di tahapan puber gitu. Jadi masa di mana mereka itu masa transisi, mereka pencarian jati diri. Nah, kalau biasanya dalam hal ini berperan penting itu biasanya orang tua, lingkungan, dan keluarga. Mungkin seperti yang Pak Adi alami, case-nya itu kan yang mengalami itu ada anak SMP ya, dengan kondisi ekonomi orang tua itu kalau dibilang orang berpunya. Jadi mungkin kalau sudah mereka istilahnya orang tua keluarga sudah angkat tangan ya untuk hal penanganan adik kita seperti itu, mungkin teman-teman Peksos mungkin bisa lebih menggunakan trik kami di daerah. Biasanya kami itu menggunakan trik loving, caring, dan lebih intens komunikasinya setiap hari. Jadi dia itu merasa ada. Kita memberikan dia itu merasa ada dulu. Merasa dicintai dulu. Jadi bukan saja dari orang tua, tapi dia merasa bahwa kita tidak boleh mendiskriminasi. Dengan kondisi dia seperti itu, kita menganggap kita caring dulu. Kita loving, caring, lalu intens komunikasi, bangunkan kepercayaan diri dia dulu. Setelah itu baru kita masuk apa maunya dia begitu. Itu mungkin pengalaman ke kami ya di daerah seperti itu. Kita ngajak ngobrol intens, lalu kita rangkul, kita menganggap bahwa dia itu sama seperti kita, tidak ada no case. Seperti itu. Mungkin itu pengalaman kita. Jadi tumbuhlah rasa percaya dirinya. Dia merasa bahwa oh ternyata saya dicintai, saya tidak didiskriminasi oleh lingkungan saya. Hanya kemarin karena masih ada sisa. Ya, jadi mungkin case-nya mungkin yang pengalaman yang pernah kami alami di daerah mungkin seperti itu. Jadi dengan bertumbuhnya rasa percayanya dirinya dia, kita masuklah ke lebih intim lagi, masuk ke lebih ke ke lewat agama, pemahaman tentang agama, tentang hidup penuh kasih, lalu melibatkan dia. Walaupun kita semua tahu bahwa kondisi dia itu belum stabil, tapi kita tetap merangkul, mengikut sertakan dia dalam setiap kegiatan kerohaniawan, sehingga dia merasa oh aku ini ada, aku dianggap ada gitu loh. Tetapi kita selalu wanti-wanti, selalu protect supaya dia tidak lagi bergaul dengan komunitas yang lama, gitu. Sehingga kita dengan sendirinya kita memutus mata rantai persahabatan dia yang lama. Jadi dia lebih ke mencintai komunitasnya yang baru. Yaitu dengan cara pertama tadi, kita lebih caring, lebih loving, lebih menganggap dia ada dan tidak mendiskriminasi dia. Seperti itu. Nah, dengan dia merasa dia sudah percaya dirinya sudah ada, barulah orang tuanya langsung terlibat langsung untuk lebih peka terhadap apa yang kita lakukan terhadap teman kita ini. Itu yang kami alami di daerah, Pak. Mungkin sedikit cerita dari saya seperti itu mungkin bisa jadi masukan untuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai case seperti Pak Adi tadi. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu
Baik, terima kasih Bu Novi Nelmania dari Kupang. Mungkin sudah jelas ya untuk pertanyaan Bapak Abi. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Saya bacakan dari kolom komentar ya, Pak Ratno. Sebentar. Halo, Mbak, Dari izin Nur bertanya, Mbak. Cahyo. Dari Nur Cahyo, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena rehabilitasi nafza saat ini yang banyak bekerja sama dengan APH setelah diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai dan masuk rehabilitasi tapi terapinya tidak diberikan kepada penerima manfaat atau klien. Bahkan ada yang langsung dipulangkan. Jelas, Pak Ratno? Apa Jelas. saya ulangi lagi pertanyaannya? Jelas. Baik. Baik. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ini yang kita rasakan juga di Kabupaten Bekasi khususnya ya. Kalau saya boleh sampaikan hanya boleh dikatakan hanya oknum atau oknum lembaga edukasi segelintir ya yang seperti itu, dan dampaknya ke LKS atau LRKM yang seperti kami ini yang menjadi permasalahan sosialnya akhirnya, dan kami pun akhirnya sering advokasi bagi korban nafsa. Saya bayar dulu gitu. Kalau lembaga jangan kasih teh. mendapat rujukan tentunya ya dari APH dengan pendampingan kami, mereka pun dapat kami berikan layanan di tempat kita. Ya sudah menjadi rahasia umum juga kalau seperti itu ya. Dan endingnya apa? Program pemulihannya tidak tercapai. Akhirnya korban penyalahguna zat ini terus-menerus menjadi bermasalah dengan hukum. Itu yang ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ratno. Mungkin cukup Pak jawabannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Izin, Mbak, Adi izin, Mbak. Senge. Ya, Oke, siap. Makasih, Mbak. Makasih. sama-sama Pak. Baik. Terima kasih, Mbak. Kenalkan saya Adi. Kebetulan kami juga sama seperti Pak narasumber. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Kalau Bapak kami di Tangerang, Pak. Kebetulan orang Kupang, Pak, tapi terdampar sampai Tangerang, Pak. Di lembaga apa, Pak? Kami UNS, Pak, khusus untuk ODGJ, Pak, yang dari jalan, Pak. Oke. Ya, bagus. Ya. Silakan. Baik, Bapak. Makasih, Bapak. Makasih, Mbak Raisa. Tempat kami tanya sedikit ke Pak narasumber. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, kita tahu Bapak di lembaga kesejahteraan sosial, khusus di NAPSA, kami pun sama. Nah, yang saya mau tanya ini, apakah di lembaga Bapak atau yayasan Bapak itu pendanaannya itu secara mandiri atau memang ada dari pemerintah yang membantu untuk biaya operasionalnya? Karena kita tahu bersama bahwa
orang-orang seperti itu ya untuk biaya operasional sehari-harinya itu sangat luar biasa, Pak. Iya. Sangat luar biasa. Ya, jadi curhat ini. Lalu yang kedua, kalau misalkan dari luar daerah Bekasi, apakah bisa dikirim ke tempat Bapak atau tidak, dan persyaratannya apa-apa saja, lalu apakah ada tempat untuk mereka dirawat di dalam panti. Kalau kami di Tangerang memang kami khusus yang dari Jalan ODGJ, kami siapkan tempat seperti semacam asrama dan kami dengan mereka. Lalu kalau misalkan ada di sekitar kami lingkungan atau teman atau masyarakat yang terdapat seperti itu nafsa misalkan, lalu dia keluarga tidak mampu seperti itu, apakah di tempat Bapak itu gratis atau berbayar, Pak? Dan kalau misalkan berbayar, itu berapa, Pak? Sehingga kami pun ketika kalau ada hal-hal seperti itu, kami bisa mengedukasikan ke masyarakat atau, oh, saya punya kenalan nih, ada di Bekasi nih, ngurusin orang-orang seperti ini. Seperti itu, Bapak. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang ketiga, per hari ini, kira-kira sudah berapa yang lembaga Bapak merawat mereka dan pulih kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasa. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf. Terima kasih, kami tunggu jawabannya Bapak narasumber. Makasih Mbak Raisa udah kasih kesempatan ke kami. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan ya Pak Adi. Pak Halo? Adi, terima Siap, kasih Bapak, ya. siap. Pertanyaannya terwakilkan. Ya. Salam kenal dari Kupang, sesama orang Kupang ya, berasa orang Kupang rasa Tangerang. Jadi kita adalah LKM, LKS, LKM, kami dibiayai mandiri. Dan alhamdulillah bisa membantu korban nafsa dan khusus untuk yang mengikuti program layanan rawat inap di fasiliti memang berbayar, dan untuk yang tidak mampu itu pun sesuaikan dengan kemampuan keluarga. Yang penting keluarga benar-benar tidak mampu. Dan khusus untuk korban nafsa yang sudah gangguan, khususnya penyalahgunaan zat psikotropika yang sudah ada gangguan kejiwaannya, untuk di Jawa Barat ini kami akan rujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan oleh Pemda Jawa Barat ya biasanya, dan ada 3 rumah sakit di Jawa Barat yang menerima korban nafsa yang tidak berbayar, yang penting punya BPJS atau KIS ya. Pertama Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Rumah Sakit Palma, dan Gelido bisa, itu yang pertama. Kalau masalah berbayar nanti dikira saya promosi, bagaimana ini Pak Adi? Ini nggak apa-apa nih. Tenang Pak. Jadi di fasilitas rawat inap untuk korban nafsa, kami ada tarif ya sesuai dengan ketentuan, pertama ketentuan kami. Ada 3 orang. Untuk rawat inap per bulan mulai dari 3,5 juta, dan untuk rawat jalannya per 3 bulan itu sekitar 1,800.000 untuk 8 kali pertemuan. Dan yang terpenting, untuk yang tidak mampu, yang penting ada keterangan, nanti bisa dikomunikasikan dengan keluarga sesuai dengan kemampuan. Yang penting si anak bisa mendapatkan pelayanan sih kalau di kami ya. Dan yang berikutnya tadi apa, yang nomor 2 ya?
yang terakhir Bapak, siapa ya, berapa banyak yang sudah Oh, berapa dipulihkan banyak? di tempat Berapa Bapak, banyak? lalu Jadi sudah kembali. tahun ini menyambung cerita tadi ya. Tahun ini yang mengikuti program rawat jalan 17 dan yang sedang mengikuti rawat inap itu ada sekitar 26. Dan untuk tingkat keberhasilan ya untuk korban nafsa ini yang sudah mengikuti program memang karena korban nafsa ini memang sifatnya kompulsif ya. Jadi kalau dipresentasikan ya sekitar 20% dari 100% mereka bisa pulih. Dan rata-rata yang mereka pulih ini yang mendapatkan program lanjutan pasca rehab dan nanti ada pemberdayaan. Dan artinya mereka benar-benar terdampingi, terkontrol. Kalau sudah dikembalikan lagi keluarga, sudah terminasi, kita hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga, tapi kita tidak bisa tahu lingkungan pergaulannya. Akhirnya setelah 1 atau 2 tahun, ada itu salah satu ini permasalahan juga. Itu sih kalau dari saya ya, Pak Adi. Dan untuk bisa kirim kita nanti, tadi ada yang minta nomor kontak saya, silakan bisa hubungin di nomor 0878 77 23904 nanti di kolom chat. Apa udah di-share itu profil kita? Oh, itu udah di-share sama Ibu Sri. Nanti bisa hubungin kita di nomor WA. Nanti itu udah di-share Bu Reza. Udah ada ya di kolom komentar. Silakan bisa save nomor saya. Nanti kita bisa berkomunikasi lanjut jika ada permasalahan-permasalahan tentang nafsa. Sudah cukup Pak Adi? Apa ada yang tertinggal ini? Pertanyaannya Alhamdulillah, tadi. Pak. Alhamdulillah cukup Pak. Hanya izin menanggapi Pak. Baik. Memang kalau di yayasan itu orang-orang yayasan itu orang-orang hebat, orang-orang luar biasa Pak. Kalau kita mau pakai hitung-hitungan matematika Pak, 3.500.000 itu nggak cukup Pak. Nggak ada. Nggak cukup. Kalau kita mau hitung pakai hitung matematika itu 3.500.000 itu nggak cukup, karena kalau sehari dia makannya satu kali makan 10.000 dikali 30 hari udah 3 juta Pak. Dan memang tidak cukup, tapi itulah kelebihan orang hebat yang ada di LKS, ada di yayasan masing-masing, bahwa Tuhan memberi kita kelebihan tersendiri bahwa selama kita berbuat baik, Sang Pencipta pun tidak tutup mata dengan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbagi untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu Bapak pernah ngalamin nggak? Kami pernah ada satu panti, kebetulan itu dari keluarga hanya dibeli narkoba, dan lalu kemudian sudah sampai ke tingkat ODGJ Pak, karena sudah masuk ke saraf-saraf dan bahkan mengganggu ke mentalnya dia dan terlalu agresif, sampai beliau itu sekarang dengan kami ada di panti. Beliau itu keluarganya ngomong ke kami bahwa
Mudah-mudahan di tempat Bapak nggak ngalamin seperti kami. Kalau kami, beliau beliau ngomong ke kami bahwa saya ini orang susah, saya ini tidak mampu. Hanya yang saya sempat kesel itu kok bisa RT RW-nya itu mengeluarkan surat tidak mampu. Lalu kemudian kami surveilah ke lokasinya. Ternyata orang berada, orang punya. Lalu kemudian dia bilang, saya udah capek. Kebetulan ini suaminya, lalu ada anaknya, akan tetapi ya mungkin kita tidak tahu sampai cerita keluarganya seperti apa. Hanya kita pernah ngalamin hal yang sama bahwa dia ngomongnya tidak mampu, tapi ternyata kita sampai di lokasi untuk kita survei orang mampu. Nah, yang saya mau, apakah di tempat Bapak itu sebelum mereka bawa ke situ untuk misalkan dititip di situ sebagai rawat nginap, ngomongnya tidak mampu, lalu kemudian Bapak survei ke sana, ternyata keluarga mampu. Apakah Bapak pernah ngalamin seperti itu atau tidak? Karena Baik. kalau kasus seperti itu luar biasa, Pak. Iya. Baik. Kalau yang seperti itu sangat sering sekali ya. Dan untuk kejadian-kejadian yang korban penyalahgunaan seksual gangguan mental ini juga sudah banyak sekali, bahkan sampai temperamen tinggi, sampai orang tuanya dibacok, ibunya dipukul pakai batu sampai bocor, akhirnya orang tua teriak-teriak minta segera dijemput. Udah sering banget, dan mereka rata-rata jika sudah temperamen sangat tinggi, pengguna jenis obat-obatan bisa, jenis kanabis ganja bisa, udah nggak terkontrol lagi penggunaannya. Dan memang fenomena seperti itu yang tadi Bapak sampaikan sering terjadi juga ya, karena penyakit adiksi itu unik. Padahal sama-sama penyakit kronis. Tapi kalau penyakit kronis medis umum lainnya, jika keluarga mampu kena, dari keluarga yang mampu ya, penyakit kronis medis umum lainnya, contoh ginjal atau jantung. Pasti kalau keluarga mampu, semua keluarga akan berbondong-bondong membantu supaya dia pasti. Kalau yang kena ginjal supaya mendapatkan layanan cuci darah ya, dan mengikuti program rawat jalan akan ya mereka. Tapi kalau jenis penyakit adiksi yang kronis ini, keluarga ada yang peduli dan ada sebagian yang tidak peduli, karena stigma negatif di penyakit adiksi ini yang masyarakat masih dikedepankan. Nantinya mereka yang masalah tidak begini, hanya merepotkan ini. Padahal penyakit adiksi ini kalau memang keluarga sangat care, bisa dipulihkan. Hanya bisa dipulihkan ya, dan perubahan perilaku intinya seperti itu. Dan pengalaman saya juga seperti itu. Pernah sekali bilang nggak mau, setelah saya datang ke rumahnya, ternyata rumahnya lantai 2. Usahanya pun ada ya gitu. Dan itu sih cerita yang lebih dalam lah. Mungkin sifat manusiawi dan ada bermasalah di keluarga yang seperti itu, supaya mendapatkan keringanan akhirnya seperti itu sih. Dan yang harus diketahui, dampak-dampak buruk penyalahgunaan zat atau yang sudah mempunyai penyakit adiksi ini beda karakternya tergantung jenis zat yang dia disalahgunakan, jadi tidak bisa disamakan. Jadi kalau yang tadi suka temperamen ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya kita harus tahu lewat screening jenis zat apa yang digunakan kok bisa begitu. Itu intinya dari saya, Pak Adi, sharingnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Apakah Pak. Terima sudah kasih jelas, Pak. Pak Adi? Sudah Pak, izin sudah Mbak, izin kasih closing statement Mbak.
khusus buat Bapak narasumber, teruslah berbuat baik. Kalau beruntung kita ditemukan dengan orang baik. Kalau tidak, Terima kita kasih. ditemukan orang baik. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Ratno. Saya mengambil dari pertanyaan Kaya Saro dari kolom komentar. Apa saja upaya-upaya pemerintah dalam hal menangani korban nafza sehingga kami pendamping dapat mengusulkan agar korban nafza dapat tertangani? Ini untuk kami. Ya, Bapak. Oke. Ya, betul. Upaya-upaya pemerintah. Jadi di pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk korban nafsa ya, khususnya itu bisa mendapatkan layanan pengobatan gratis ya. Kalau tempat lain saya belum mengetahui, khusus di Jawa Barat ini dengan catatan mempunyai KTP Jawa Barat dan rumah sakit yang ditunjuk. Dan kami pun di Kabupaten Bekasi selalu rujuk ke sana jika yang tidak mampu. Dan itu di cover paling bisa 1 sampai 2 bulan masalah. Nanti selanjutnya rawat jalan. Dan kami khususnya di Kabupaten Bekasi ini juga sedang mengusulkan supaya kami tidak merujuk jauh di rumah sakit Bekasi, di kabupaten ataupun kota bisa menerima korban nafsa ini untuk mendapatkan layanan sesuai BPJS atau KIS ya. Itu yang sedang diupayakan oleh kami. Mudah-mudahan di tempat lain bisa. Terima kasih, itu dari saya, Mbak Reza. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ratno. Ada lanjutannya nih, Pak, ternyata. Dari penanya yang sama, Kaya Saro, kami sebagai pendamping rehabilitasi sosial, apa saja langkah dan tahap-tahap yang tepat untuk menangani korban nafza, sehingga dapat direhabilitasi sampai sembuh? Mohon solusinya dari pendamping Resos Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumut. Bisa langsung dijawab, Bapak? Oke, jadi pertama untuk para pendamping tentunya sudah diberikan pelatihan ya, pelatihan screening awal dan asesmen atau belum. Kalau di wilayahnya belum, bisa diajukan ke dinas terkait untuk mendapatkan latihan. Kalau di sini kita membuat pelatihan bagi pendamping atau satgas ya di tiap desa, supaya dengan harapan setelah terbentuk satgas itu dari pendamping sosial, dari PSM atau dari tokoh masyarakat, setelah mendapat pelatihan keterampilan screening, mereka jika di suatu wilayah atau di desanya ada masyarakat yang sudah terindikasi menjadi penyalahguna nafsa, mereka akan datang ke desa tersebut. Desa itu setelah di screening awal, mau dari keluarganya atau orang-orang sekitar, atau kalau kondisi si anaknya ini stabil, bisa langsung screening ke klien itu. Ataupun kalau di desa itu belum bisa langsung bawa ke lembaga literasi yang ada layanan screening dan asesmennya. Dari hasil screening itu dan asesmen nanti akan tentukan, dan pertama akan tahu jenis zat yang digunakan, sudah berapa lama, terus tingkat keparahannya, nilainya ada di situ, screening ASIS, tingkat keparahannya, dan nanti akan dirujuk untuk rawat inap atau rawat jalan, nanti di situ ketentuannya dari tim asesmen kami kalau di sini. Dan nanti setelah mendapat rujukan rencana program itu, nanti baru ada tahapan-tahapan, nanti bisa bicara tahapan pemulihan. Jadi untuk pendamping sosial, kalau ada namanya bintek ya, bintek.
screening itu nanti itu bagus sekali. Jadi untuk mengerti deteksi dini para penyalahguna zat yang ada di masyarakat. Jadi jangan langsung dibawa ke lembaga rehabilitasi karena tidak semua desa atau kecamatan ada lembaga rehabilitasi. Jadi ini terus mengajar kesabaran, jadi kalian bisa lebih sabar. Bisa dilanjut, Bapak? Iya, jadi harapannya setelah pendamping sosial ini ada keterampilan screeningnya, syukur-syukur bisa asesmen untuk NAPSA ya. Jadi mereka akan memahami betul klien ini, baru dibawa ke lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. Itu ya tahapannya seperti itu. Mungkin demikian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ratno. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Baik. Sama dengan pertanyaan sebelumnya dari kolom komentar dari Ibu Reni, ini pertanyaan cukup unik nih, Pak. Punten, bagaimana cara penanganannya dengan anak yang kecanduan dengan bau lem? Ini. Oke. Baik, terima kasih. Ini kalau sudah ketergantungan lem ya, sama aja kayak bensin itu saya juga. Banyak lem. Pabrik lemnya. Jadi itu harus ada ketegasan, itu disingkat. Si anak ini langsung dibawa untuk mendapatkan layanan rehabilitasi rawat inap karena harus intensif penanganan untuk yang kecanduan lem ini ya, karena dia jika keinginannya tidak terwujud akan timbul temperamen juga. Dia akan tenang jika sudah menghirup. Jadi memang harus dirawat inap pertama nanti supaya di rehabilitasi rawat inap itu mendapatkan layanan pemulihan yang maksimal. Itu ya Bu ya. Itu minimal 6 bulan untuk yang kecanduan lem bensin. Masih mending daripada tingkatan yang sudah kecanduan obat itu lumayan lama. Kalau lem bisa tergantung ininya juga. Ya juga sih. Itu mungkin ya Bu ya. Yang ketergantungan lem. Intinya harus ada intervensi yang tegas dari keluarga untuk segera bawa untuk rawat inap. Oke, baik. Terima kasih Pak Ratno. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke pertanyaan kasus. Jadi dari Ibu Tabanan, izin nanya Pak, jika ada korban penyalahgunaan nafza, sekarang masih di Polres. Sedangkan dia seorang kepala keluarga yang anak-anaknya masih kecil. Bagaimana agar proses hukumnya tidak terlalu lama, Pak, dan bisa mencari nafkah untuk keluarganya kembali? Ini ramai banget. Oke, baik. Ini menarik ya. Ke permasalahan hukum ya. Jadi pertama begini. Kita harus tahu dulu yang bermasalah dengan hukum itu apa barang buktinya, berapa banyak BB-nya. Kalau BB-nya di bawah SEMA dan surat edaran Barreskrim RI sesuai amanah Undang-Undang Narkotika pasal 127 ya. Itu berbunyi jika pecandu penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika tertangkap tangan
dengan barang bukti di bawah SEMA dan surat edaran Baresim RI itu wajib direhabilitasi. Jadi hukumnya wajib ya. Wajib direhabilitasi dengan ketentuan kita mengajukan permohonan rehabilitasi. Nanti setelah pengajuan permohonan rehabilitasi itu disetujui, nanti ada TAT, asesmen terpadu. Asesmen terpadu itu ada 5 komponen. Satu dari penyidik, dari kejaksaan, dari dokter, dari tim ahli atau konselor adiksi. Nanti setelah asesmen itu disetujui, baru bisa mendapatkan keputusan rehabilitasi. Dan pertama, jika memang terlanjur dikriminalkan atau tidak segera mendapatkan layanan rehabilitasi, artinya suaranya yang lain di-mute dulu ya. Jadi jika korban nafsa atau penyalahguna nafsa ini terlanjur dikriminalisasi, nanti akan dilakukan pendampingan hukum supaya kewenangan hakim di pasal 103 ya, itu bahwa hakim berhak memutus rehabilitasi, nggak salah bunyinya, maaf kalau salah ya, memutus rehabilitasi pada pelaku penyalahguna narkotika. Jadi itu tahapan langkah-langkahnya. Dengan setelah lakukan asesmen dia pecandu murni, tidak masuk dalam lingkaran, tentunya tadi dengan dasar mereka penyalahguna dengan ketentuan sesuai surat edaran Mahkamah Agung itu ya, Bu, memiliki coba dibalik itu, memiliki barang bukti sabu maksimal 1 gramatur ya. Terus kalau ekstasi 2,4 gram atau 10 butir, dan ganja 5 gram dan lain-lain. Di situ ada aturannya ya, gramaturnya. Kalau melebihi itu harus mengikuti proses penyelidikan namanya. Dan kalau memang bisa di tingkat penyidikan selama 3 kali 24 jam itu dia hanya menurut dari penyidik memang murni pecandu atau penyalahguna, tentunya kewenangan penyidik dalam istilah itu depanalisasi itu bisa merujuk untuk direhabilitasi dengan jangka waktu maksimal, ada yang 6 hari, ada yang 3 hari. Itu ya Bu ya. Jadi harapannya sih supaya para penyalahguna saat ini yang sudah dikategorikan sakit adiksi itu jangan sampai tertangkap tangan oleh APH. Jadi kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa haknya pecandu atau penyalahguna itu ada di Undang-Undang Narkotika. Pertama di pasal 54 nih ya. Ini teman-teman harus memahami betul supaya bisa membantu pecandu penyalahguna itu tidak dikriminalisasi. Pertama pasal 54 ya. Itu berbunyi jika pecandu penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur atau belum cukup umur diantarkan untuk melaporkan dirinya ke lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan layanan program pemulihan di lembaga rehabilitasi, tidak akan dikriminalkan atau dipidanakan. Jika tertangkap tangan dengan tidak ada barang bukti, hanya terbukti tes urin positif, wajib
dikembalikan ke lembaga rehabilitasi yang memberikan layanan. Jika ada barang bukti, wajib mengikuti proses penyelidikan terlebih dahulu. Itu ya, itu hak pecandu. Dan haknya orang tua di pasal 55-nya disebutkan jika orang tua, wali, atau pecandu atau pendamping, jika orang tua, wali sudah melaporkan anaknya atau anggota keluarganya ke lembaga rehabilitasi, tidak akan dikriminalkan atau dipidanakan. Tetapi jika tidak melaporkan, akan dipidana maksimal 6 bulan dan denda minimal kurang lebih 80 juta rupiah. Artinya dari amanah undang-undang ini supaya masyarakat atau orang tua atau klien itu sendiri memahami betul jika kita dalam kondisi ketergantungan, segera melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi. Karena sewaktu-waktu penyalahgunaan narkotika ini pasti akan tertangkap tangan oleh APH. Itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Tentunya supaya kita terbukti memenuhi pasal 55 dan 54, apa ya, harus ada orang tua melaporkan ke lembaga rehabilitasi, terus mendapatkan layanan program pemulihan, itu sudah mendapat layanan screening dan asesmen, riwayatnya itu ya Bu. Mungkin itu aja Mbak Resa. Ada lagi atau bagaimana? Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak Pak pertanyaan dari teman-teman webinar pada hari ini nih Pak. Mungkin saya bacakan lagi ya Pak ya. Dari PLN Tasik. Kalau saya kebetulan sasarannya sudah ODGJ, jadi di asesmen sama di Dinas Kesehatan bagian ODGJ untuk diproses pengobatan dan direhabilitasi sesuai dengan kondisinya. Iya. Nah, kira-kira untuk asesmennya bagaimana, Pak? Asesmen untuk ODGJ ada sendiri ya. Namanya apa ya? DSM 4 ya. Ukurannya tadi di mana? Asesmen untuk ODGJ. Asesmen untuk ODGJ ada sendiri ya, Bu ya. Aduh. Ini kalau nggak salah. Diagnosis aksis 5 ini secara peninggalan fungsional menyeluruh. Disabilitas juga ada sendiri. Jadi untuk asesmen ODGJ ada sendiri. Kalau asesmen untuk NAPSA juga beda, screening NAPSA juga beda. Ibu sudah pernah dilatih untuk asesmen ODGJ? Kalau sudah pernah, mungkin punya filenya yang seperti ini ya. Diagnosis aksis 5. Dan itu harus belajar sampai 5 hari. Dilatih. Itu ya, jadi asesmennya beda-beda intinya. Untuk ODGJ beda, untuk NAPSA beda, untuk yang gangguan lainnya juga beda. Sepengetahuan saya. Itu ya, Bu ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Indang Tirtana. Assalamualaikum Pak Ratno. Kalau ada anak korban nafza, bisakah yang di luar kabupaten masuk LKS yang Bapak kelola? Dan apakah biayanya gratis? Terima kasih. Ya, yang pasti bisa banget ya.
Karena pada dasarnya kami melayani seluruh Indonesia supaya korban nafsa ini bisa mendapatkan akses rehabilitasi. Dan untuk masalah biaya bisa dibicarakan tentunya. Yang pasti sangat bisa, gitu ya. Demikian Mbak Reza. Oke, baik. Selanjutnya Bapak. Dari Kota Sibolga, Yasir. Izin bertanya, Pak, kenapa peredaran nafza itu sulit sekali diatasi, sementara dampaknya sangat membahayakan atau merusak generasi bangsa? Oh, ini keren banget ini. Ini sebenarnya bukan kewenangan kita untuk menjelaskan ya, bukan ranah kita, tapi sekedar untuk sharing aja. Memang kasus narkotika sangat bahkan sangat-sangat sulit untuk hilang di Indonesia ini karena selain dibutuhkan untuk medis narkotika, jadi memang narkotika dibutuhkan juga untuk kebutuhan medis, makanya narkotika tidak akan hilang di Indonesia. Makanya ada istilah penyalahguna narkotika, ya generasi muda kita yang akhirnya terpapar penyalahguna narkotika ini. Dengan demikian adanya timbul demand atau permintaan dari masyarakat, itu yang membuat peredaran gelap narkotika sulit hapuskan. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan juga menurut saya ya, dengan banyaknya korban nafsa ini ya, yang semakin hari bukannya berkurang, tapi dengan adanya kegiatan kami LKSR Kobra sering mengadakan edukasi ke masyarakat ya, hanya mampu menekan supaya jangan bertambah harapannya, tapi untuk menghilangkan atau berkurang ya kita udah sama-sama mengerti ya, untuk menekan supaya korban nafsa jangan terus bertambah dari kegiatan edukasi ini ke masyarakat. Itu ya Bu ya. Untuk lebih jelasnya kenapa makin tadi pertanyaannya ya, pihak aparat berwenang yang mampu menjelaskan. Oke, demikian Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ratno. Mungkin kita sudahi sesi tanya jawab. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman webinar, seri 129 ada yang masih ingin ditanyakan, sudah saya tulis nomor telepon dari Pak Ratno. Jadi bisa langsung kontak dengan Pak Ratno ya, Pak? Baik. Oke. Mungkin sebagai penutup, dipersilakan untuk Pak Ratno closing statement. Jadi pesan untuk semua teman-teman penyelenggara sosial atau pendamping sosial yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi dengan situasi yang kita hadapi bersama ini, teman-teman tetap semangat ya, tetap berjuang, melayani, jangan patah semangat pada semua anak-anak generasi muda yang bermasalah dengan nafsa atau bermasalah dengan mental kejiwaannya, supaya mereka kembali fungsi sosialnya, kembali ke masyarakat, ke orang tua dengan sesuai harapan kita semua.
dan semoga Indonesia tetap sehat dan bersinar untuk mewujudkan generasi muda yang hebat dan unggul. Oke, demikian. Terima kasih, Mbak Reza. Terima kasih juga Pak Ranto. Amin ya Pak, semoga Indonesia generasi mudanya tidak lagi terjerumus dengan obat-obat ataupun penyalahgunaan nafsa. Oke, mungkin saya selaku moderator juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman webinar yang sudah hadir pada webinar kali ini ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih secara pribadi dan juga mewakilkan teman-teman webinar kepada Pak Ratno yang sudah memberikan kami banyak pemahaman tentang adiksi ini, dan juga saya selaku moderator juga meminta maaf apabila saya dalam membawa acara juga masih suka ada salah, karena manusia tak luput dari kesalahan. Baik, mungkin sebelum menutup webinar, kita dokumentasi terlebih dahulu ya, Pak Ratno. Teman-teman webinar, kalau bisa on cam, dipersilakan untuk on cam. Bersama dulu Pak. Dari ini ya Pak. Jadi aku nggak bisa. Nggak ada link absen teh. Sudah ada Ibu, sudah ada di kolom komentar. Baik, baik, saya hitung ya, dalam hitungan ketiga. Yang satu. Oke. Sudah siap Ibu, Bapak? 1, 2. Oke, ke layar selanjutnya. 1, 2. Oke, selanjutnya 1, 2. Oke, layar ke-5, slide ke-5. 1, 2. Oke, ke-6. Banyak 1, juga. 2. Ya, betul Bapak, sampai 10. Alhamdulillah. Berarti antusias dari teman-teman cukup tinggi ya, Pak? 193 nih, Mbak Reza. Kalau nggak salah ada 220 tadi itu. Oh, 220. Hebat. Iya, 220 orang. Baik, slide terakhir. 1, 2. Oke. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Ratno selaku narasumber yang sangat hebat yang sudah memberikan kami edukasi terkait adiksi. Mungkin dari teman-teman webinar ataupun Bapak Ibu yang memiliki kegiatan lain, boleh keluar dari room Zoom-nya. Tapi sebelum keluar, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir ya di link komentar. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Sehat buat semua. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Semangat live, juga Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Pak Ratno. Izin live. Mbak Lisa, terima kasih.
Ya, sama-sama Ibu. Selamat melanjutkan kegiatannya kembali. Baik, Mbak Resa, terima kasih. Izin live ya. Iya, Link absennya mana ya? link absennya sudah di kolom komentar, Bapak. Saya Boleh kirimkan dikirim kembali ya. Boleh. ke Berikut linknya sudah saya kirimkan di kolom chat ya, Pak. Ya, boleh dikirim lagi Bu, kelewat. Sip, makasih. Ya. Nice. Maman.